jalur keempat itu belum selesai, terus aku jatuhnya ke belakang, maksudnya kepala aku tuh kena trotoar. Pak, aku masuk final enggak? Udah, kamu tuh nanti dulu, kesehatan kamu dulu itu loh. Hei, Hai Ragil, apa kabar? Nah, ini kita lagi bareng sama atlet kebanggaan kampus kita, Universitas Muhammadiyah Surabaya. Nah, Ragil, ini ceritain dong awal mulanya gimana sih kok bisa jadi atlet panjat tebing? Jadi kebetulan kakak saya sendiri itu kan atlet juga ya. Jadi motivasi saya sebenarnya itu dari kakak saya. Saya mulai latihan panjat tebing itu umur 8 tahun. Umur 8 tahun terus sempet rest setengah tahun itu karena takut. Karena kan ditarik-tarik kan di atas itu. Jadi takut ketinggian, akhirnya ngambek nggak mau latihan itu. Terus lihat kakak lomba dapat uang 500 kalau nggak salah waktu itu tuh 2008. Terus dikasihkan ke ibu. Terus kayak aku mikirnya, iya aku juga pengen ngasih orang tua uang kayak gitu juga itu kan. Terus coba-coba buat mulai latihan lagi. Aku paksa, aku ditanyain sama pelatih aku, kamu ikut manjat ini kemauan kamu sendiri atau disuruh orang tua, ditanyain gitu. Kemauan aku sendiri pak, aku bilang. Yaudah kalau gitu kamu mulai latihan besok pagi siang sore ya. Sampai sobek ini udah lumayan tapi ya itu. Terus habis itu sampai sekarang jadi saya sama kakak saya tuh bisa jadi musuh kalau lomba. Oh, berarti yang inspired itu kakaknya Kakak ya, yang menginspirasi. Tapi sekarang dia udah pensiun. Oh, oke. Nah, untuk selanjutnya mungkin kita bisa berbincang-bincang sambil keliling kampus UM Surabaya. Oh, ayo. Yuk. Ini masih online ya ini ya? Iya, masih online. Kita masih online ini. Nah, kan ini perkuliahannya kan masih online. Terus gimana tuh caranya ngatur jadwal antara lomba sama kuliahnya? Apakah ada crash atau gimana, bisa diceritain dong? Alhamdulillah nggak ada ya Mbak ya, karena kebetulan juga, yang bukan kebetulan sih, memang kampus UM Surabaya ini sangat mendukung atlet gitu. Jadi kalau misalnya kita itu ada latihan atau ada lomba, kita pasti koordinasi sama dosen-dosen gitu. Kita pasti ngomong, Pak maaf karena besok ada UTS. Biasanya apalagi kalau UTS sama UAS itu, aduh bingung banget itu. Kalau tugas-tugas oke lah kan masih bisa dikumpulin nyusul gitu kan. Terus kalau misalnya lomba-lomba kayak gitu tuh bisa ngomong. Terus alhamdulillah dosen-dosen pun itu pasti mendukung Mbak. Oh ya udah kamu latihan dulu aja, kamu lomba dulu aja. Nanti kalau urusan kamu udah selesai, baru kamu bisa koordinasi lagi sama kampus. Mendukung kok. Oke, berarti ada dispensasi tersendiri ya. Nah, ini selama berkarir di dunia panjat tebing, itu ada nggak reward atau penghargaan yang paling berkesan gitu? Entah itu nasional maupun di taraf internasional. Boleh diceritain dong? Kalau yang di internasional itu terakhir kemarin sebelum Asian University Games, itu ada lomba Asian Championship di Bogor Indonesia, karena jadi tuan rumahnya. 2015 Asian Championship di Cina itu saya waktu umur 15 tahun masih nggak bisa bersaing, masih nggak bisa masuk final. Terus 2019 terakhir kemarin itu Asian Championship di Bogor, itu alhamdulillah bisa bersaing dan dapat perunggu. Itu meskipun dapat perunggu itu masih ya alhamdulillah lah ya, pasti seneng banget itu. Terus habis itu kalau yang di era Jawa Timur itu kemarin terakhir 2019 juga itu ada Porprov. Jadi aku ikut 8 kategori, setiap hari main, pagi, siang, sore, malam main, itu dapat 6 emas. Yang 2-nya nggak bisa, soalnya waktu itu lagi sakit juga. Keren banget pokoknya Ragil. Nah, ini kan jarang masuk kuliah nih, apalagi sekarang juga masih online juga. Udah tahu nggak kalau UM Surabaya ini lagi gencar-gencarnya membangun gedung baru atau
Apa itu gedung apa? Nggak ngerti. Nah, karena Ragil belum tahu, mari kita jalan-jalan ke sana ya. Ayo. Nah, ini Gil, kita sekarang udah berada di depan gedung Atta-Awun yang masih dalam proses pembangunan. Nah, lanjut ya. Tadi kan Ragil kan udah banyak cerita tuh, banyak sekali kayak award, achievement gitu, sampai dapat 6 medali emas dan lain sebagainya. Kalau boleh nih, bisa nggak beritahu kita rekapitulasi nih kira-kira dari awal mulai karir menjadi atlet panjat tebing sampai sekarang itu berapa jumlah kejuaraannya, baik Waduh. nasional maupun internasional? Itu tidak terhitung ya, Oh, tidak terduga, tidak tersangka-sangka. Soalnya itu banyak banget, apalagi kan ya tadi yang tak ceritain aku udah mulai manjat dari umur 8 tahun. Itu biasanya 1 tahun itu ada lomba sekitar ya 5, 7 sampai 10-an lah, 10 lomba itu. Dan biasanya juga dapat aja medali itu. Nah, biasanya kan Udah meraih 100. itu lebih mudah daripada mempertahankan. Kira-kira kejuaraan apa nih yang paling pengen dipertahanin? Pokoknya ini harus tiap tahun aku dapetin gitu. Oh, Ada nggak? kalau lomba per tahun itu nggak ada sih. Maksudnya kayak misalnya kemarin Eiger Independence Day itu kan tiap tahun pasti ada kan. Lomba acara 17 Agustus di Bandung. Jadi kalau lomba-lomba yang kayak gitu tuh biasanya ini kejurnas senior kayak gitu. Tapi aku nggak pernah ikut kejurnas senior. Langsung PON kemarin itu. Jadi ya apapun lombanya tuh tetap harus mempertahankan peringkat ya. Apapun itu lomba itu harus tetap maksimal gitu. Keren-keren, berarti harus maksimal terus ya Mm-mm. dalam segala eventnya. Oke, bisa disimpan dulu, kita lanjut jalan-jalannya ya. Ayo. Kayak di situ aja deh, biar Iya. dingin. Biar nggak panas. Panas. Nah, sekarang kita ada di Gedung Pusat Bisnis dan Inovasi nih, Gil. Bisa kita lanjut nih bincang-bincangnya. Nah, kamu kan sering banget tuh ikut event kejuaraan kayak gitu. Ada nggak sih apa momen-momen atau kesan yang nggak bisa kamu lupain gitu pas tanding? Bisa ceritain nggak? Jadi waktu itu ada lomba di Bali, itu ada yang namanya Zainal Tayyib Cup 2018. Nah itu namanya boulder, jadi ada 5 jalur kualifikasi itu. Itu aku masih manjat di jalur keempat, belum ke satu ya, belum jalur terakhir. Jalur keempat itu belum selesai, terus aku jatuhnya ke belakang, maksudnya kepala aku tuh kena trotoar. Jadi keluar dari matas, terus di situ tuh aku langsung gelap, udah nggak bisa ngelihat. Pas aku buka mata itu gelap, terus habis itu dibawa ke ambulan. Di ambulan tuh aku ditanyain namanya siapa, umur berapa, itu aku nggak ngerti, nggak inget. Nama aku siapa tuh aku nggak inget. Ditanyain kamu kesini sama siapa? Aku ingetnya sama Pak Is, sama pelatih aku. Kamu kesini ngapain? Lomba. Sama siapa aja? Sama pelatih aku, sama senior aku bilang gitu. Oh ya udah. Terus nyampe di rumah sakit itu, yang aku tanyain itu bukan kondisi aku, tapi aku tanya, Pak aku masuk final nggak? Soalnya otak aku masih kepikiran ini lomba. Pak aku masuk final nggak? Udah kamu tuh nanti dulu, apa kesehatan kamu dulu tuh loh. Aku masuk final nggak Pak? Terus 1 jam lagi dikabarin kalau aku masuk final peringkat 4 kalau nggak salah. Itu diambil 6 orang, banyak yang ikut diambil 6 orang dan aku peringkat keempat. Akhirnya masuk final itu aku maksain buat ikut tanding besoknya itu. Pelatih aku udah bilang kamu nggak usah ikut lomba dulu, masih panjang karir kamu itu. Udah kamu istirahat dulu aja, yang sekarang nggak usah ikut gitu. Tapi aku masih tetap kekeh buat manjat. Aku bilang waktu mau ke karantina, aku bilang ke Pak pelatih aku bilang Pak aku manjat dulu ya. Kok kamu masih ngeyel sih? Udah nanti kalau misalnya aku kerasa vertigo aku masih, soalnya pusing kan. Kalau aku masih kerasa pusingnya nanti aku selesai ya. Dan tetap manjat. Terus juara 1 itu kemarin. Itu benar-benar keren banget sih. nggak aku lupain gitu. Keren-keren.
Nah, untuk yang terakhir nih, boleh kasih statement dong buat mahasiswa-mahasiswi UM Surabaya. Apa nih kiat-kiat dari Kak Ragil sendiri? Jadi nyambi kuliah, terus berprestasi, jadi atlet panjat tebing nasional seperti itu. Boleh disampaikan. Yang pasti itu fokus sama tujuannya. Fokus sama tujuan kamu, fokus sama apa yang kamu impiin selama ini gitu kan. Terus kamu juga harus bisa bagi waktu. Gimana kamu kuliah, gimana kamu latihan atau kerja atau lomba atau apapun itu kamu harus bisa bagi waktu gitu. Harus bisa profesional dan tetap semangat. Keren. Iya. Makasih Kak. Sama-sama. See you.